Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Patrio Oktasulfa Kimiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Perkenalkan semuanya, saya Moza Paramita Desmaya dengan NIM 1101210060. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya. Nomor 1 adalah sebutkan dan jelaskan 8 elemen dasar dari komunikasi pemasaran agar dapat membuat komunikasi pemasaran yang baik. Yang pertama ada komunikator. Arti komunikator adalah sebagai berikut. Semua orang dapat menjadi komunikator, termasuk anak kecil. Dan aspek-aspek yang diperhitungkan dalam komunikator meliputi konteks, pengalaman, pengetahuan, kepentingan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada komunikan. Komunikan sendiri adalah aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam diri komunikan meliputi umur, jenis kelamin, pengetahuan, kebiasaan, pengalaman, dan lain sebagainya. Produk yang baik pasti akan selalu berasal dari kebutuhan atau pelanggan atau keinginan yang berdasarkan atas kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, dalam komunikasi pemasaran, unsur komunikan yang diperhitungkan dengan benar karena akan mempengaruhi strategi dalam pengiriman pesan secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada pesan. Arti pesan tersendiri adalah komunikasi pemasaran yang baik pasti akan selalu membuat pesan yang mudah diterima, tidak menyerang, tidak memaksa, dan tentunya efektif untuk mengajak atau membujuk calon konsumen untuk membeli produk yang dibuat oleh perusahaan atau pelaku bisnis tertentu. Dan yang keempat ada media. Arti media sendiri adalah ada banyak jenis media yang dipakai seperti televisi, radio, gelombang wifi, surat kabar, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada hambatan. Hambatan sendiri artinya adalah oleh karena itu sebaiknya seorang komunikator senantiasa memetakan dan memperhitungkan hambatan apa saja yang dapat membuat komunikasi yang dia lakukan terganggu. Dan yang keenam ada tujuan. Arti tujuan sendiri adalah yang ketujuh ada feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik yang dimaksud adalah, dan yang kedelapan ada produk. Produk merupakan unsur pokok dalam komunikasi. Karena dari produk inilah pesan dapat disusun dengan baik. Tanpa mengetahui produk yang dijual oleh suatu perusahaan, maka pesan-pesan yang dibuat tidak akan efektif dan bahkan bisa jadi membuat pelanggan tidak tertarik untuk membeli produk yang akan dijual perusahaan. Dilanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan definisi IMC menurut American Association of Advertising Agencies. IMC menurut American Association of Advertising Agencies merupakan sedangkan menurut Paul Smith tahun 1996 dalam artikelnya yang berjudul AdMap menyatakan bahwa IMC adalah pada intinya IMC mengintegrasikan semua alat-alat promosi sehingga alat-alat tersebut dapat bekerja sama secara harmonis. Dilanjutkan oleh pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan 5 teori media komunikasi. Yang pertama ada teori semiotik pesan, yaitu, dan yang kedua ada teori sosiokultural pesan yang dimaksud. Yang
Yang ketiga ada teori sosiopsikologis, yang berarti dan yang keempat ada teori sibernetika yang adalah yang kelima dan yang terakhir adalah teori kritis. Dilanjut ke nomor 4. Pertanyaan nomor 4 yaitu konsumen mengambil keputusan membeli barang atau jasa melalui suatu proses tertentu yang terdiri atas 5 tahap menurut Sutojo dan Kleinsteiber tahun 2002. Sebutkan dan jelaskan. Yaitu ada A. Pengenalan keputusan atau needs recognition, yaitu adalah, dan yang kedua ada B. Pencarian alternatif informasi atau alternatif search for information, yang dimaksud adalah, dan yang ketiga ada C. Penilaian berbagai macam informasi yang terkumpul atau alternative evaluation, dan yang keempat ada keputusan membeli atau purchase decision, dan yang terakhir ada evaluasi atau post purchase evaluation. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.